Selamat pagi semua. Rasa penasaran saya dengan kasus penyerangan melalui story dari Rena Raharja kepada Bosman Mardigu membuat saya bertanya kepada Rena Raharja. Akhirnya saya mencoba untuk direct message ke Rena Raharja dan akhirnya dia membalas. Nah, beliau berpesan kepada saya untuk membagikan semua percakapan ini di-share agar Bosman Mardigu bisa membaca dan menjawab, sekaligus supaya teman-teman semua juga bisa tahu apa motif dari Rena Raharja untuk menyerang Bosman Mardigu, supaya tidak ada lagi kesimpang siuran dari berita-berita yang ada kenapa Rena Raharja menyerang Bosman Mardigu gitu. Oh ya, sebelumnya saya pengen ngasih tahu untuk teman-teman yang ingin tahu selengkapnya, tolong jangan di skip percakapannya karena satu paragraf aja di skip bisa menjadi arti yang berbeda. Jadi jangan sampai salah arti, salah tangkap, dan nanti jadi salah persepsi. Tolong ditonton sampai habis agar tahu apa sih motif dibalik Rena Raharja menyerang dalam tanda kutip masa lalu dari Bosman Mardigu. Kita saksikan selengkapnya. Tapi sebelumnya, supaya channel ini terus berkembang dan bisa menjadi pengobat kekepoan teman-teman tentang kasus-kasus ini, tolong di subscribe, like, dan komen. Karena setelah ini saya akan membahas tentang beberapa kebohongan-kebohongan dari Bosman Mardigu yang terungkap kebenarannya. Ya, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, dan komen, share sebanyak-banyaknya agar saya bisa terus membuat video-video yang memberitakan fakta, bukan hanya asumsi. Terima kasih. Jadi hanya pemegang saham. Jujur saya sangat mencintai dirinya dan menghormati dirinya. Tapi boleh kan kita berbeda pendapat, kata Mardigu. Perusahaan tersebut memiliki kekuatan pasar dan keunggulan luar biasa dari sisi produk teknologi dalam bidang oil and gas. Usianya di atas 25 tahun sudah saat ini. Kalau ditanya di Indonesia siapa perusahaan swasta memiliki pipa gas terpanjang di Indonesia di luar perusahaan negara PGN atau Pertagas, pasti nama inilah yang akan muncul. Itulah perusahaan kami. Jika ada yang bertanya siapa pionir yang membangun LPG plant di Indonesia yang memproduksi LPG yang semua sahabat tahu gunanya buat masak di banyak rumah tangga, ya LPG, maka semua akan tertuju pada PT ini. Kalau ada yang bertanya siapa pionir CNG, compressed natural gas di Indonesia, yang mendistribusikan ke perusahaan ternama di Jawa Tengah seperti Rongji atau Kacang Garuda, maka akan dijawab perusahaan ini. Pemiliknya pribumi asli, tidak ada unsur asing. Jika ditanya ada berapa perusahaan nasional Indonesia seperti ini, maka semua bisa menghitung jari di tangan. Dan jika ditanya yang usianya di atas 5 tahun, maka jari di tangan satu saja cukup, karena tidak lebih dari 5 perusahaan. Kami memiliki 9 anak perusahaan sebagai bidang yang berjalan baik, di berbagai bidang yang berjalan baik. Tanya lebih dari 32, di mana 12-nya saya dahulu menjadi CEO-nya. Beberapa tahun lalu sehingga tahun 2014 Desember, di mana saya hanya jadi pemilik saham saja. Dan saat ini konsolidasi lagi menjadi 9. Ada yang di merger, ada yang diakuisisi, ada yang diekspansi, ada yang di swap share-nya, ada yang lakukan restrukturisasi keuangan, ada yang dijual, dan inilah yang dikatakan penyederhanaan pemain. Lalu apa yang saya lakukan setelah bersama-sama lebih dari 25 tahun? Yang saya lakukan sama juga, menyederhanakan permainan agar enteng langkah saya, agar lebih lincah. Maka saham saya di perusahaan tersebut saya jual dan sudah beralih nama. Ya intinya saya lakukan saya dan alihkan kepemilikannya. Saya crash out sejak kemarin RUPSLB. RUPSLB itu rapat umum pemegang saham luar biasa ya.
Saya resmi bukan lagi pemilik PT Titi Sampurna. Seorang anak muda berusia nggak sampai 5 tahun membeli dengan nilai yang saya tidak bisa sebutkan. Saya hanya dapat menyalaminya dan mengatakan selamat berjuang dan tepuk tangan panjang di RUPSLB kemarin Jumat terjadi sebagai ucapan lepas sambut. Setelah terima saham jadi, baik nama selesai. Saya menatap terang perjalanan saya ke depan. Dan di sisi lain, sisi yang belum pernah saya lakukan sebelumnya dan tidak pernah terpikir sebelumnya, saya harus melepas baby saya. Ternyata dia sudah dewasa. Saya harus lepaskan. Sekali lagi, selamat berjuang. See you at the other top. Peace. Ini klarifikasi dari Bosman Mardigu yang dibuat tahun 2016 sebelum Rainer menyerang Mardigu. Kita balik lagi ke chatnya Rainer ya. Nah, setelah saya memberikan link tulisan Bosman Mardigu tahun 2016, jawaban dari Rainer adalah, kenapa selalu yang dijadiin pembelaan ya? Ya ini yang dijadiin pembelaan ya, si postingan itu. Aneh, mereka nggak ada senjata lain apa? Di situ cuma jelasin dia jual saham dan ownership, tapi dia nggak tulis bahwa dia bukan founder. Sedangkan dia suka ngaku founder. Nah, ngaku founder ini dilakukan ketika bootcamp katanya, menurut kabar ya. Titel founder itu nggak bisa dibeli dan dijual, artinya dia ngaku doang. Itu title tuh berat dan legasinya jangan ngaku. Terus dia bilang fact finding, udah lihat highlight sampai full, satu-satu baca sampai habis, baru komen, lihat bagian Sironium katanya Rainer. Oke, saya baca dulu kok. Masalah founder clear sih. Belum baca kata dia. Iya, dia salah. Saya udah fact finding ke temen yang ikut pelatihannya approve gitu. Ya mungkin itu waktu pelatihannya banyak yang berkata betul, Mardigu selalu mengatakan bahwa dia founder. Tapi di tulisannya di mana-mana dia nggak bilang. Ya udah salah, klarifikasi dong kata Rainer. Itu yang digas sama perusahaannya, yang dia ngaku sendiri. Emang selalu ngaku founder katanya. Ngapain sih bohong-bohong? Mau ngaku legacy atau gimana? Yang di MVP Unmasked It bukan kok. Lagi saya baca ulang ya, saya lagi baca ulang highlight dari storynya Rainer. Baca semua pelan-pelan kata dia. Saya jawab, bisa jadi supaya orang lebih trust sih kok, Indonesia lebih dengar sosok daripada isinya katanya. Ya saya menjelaskan bahwa orang Indonesia sekarang itu lebih ngedenger orang yang mempunyai apa, bukan apa isi yang diomongin gitu. Dimensi hubungan lebih didengar daripada dimensi isi kalau di ilmu komunikasi kayak gitu. Caranya salah mungkin supaya orang dengar. Oh iya kok, untuk yang beli akun saya follow Mardigu pas followernya belum 1 juta loh. Saya nggak tahu tuh sebelumnya dia beli atau bukan. Nah itu yang tiba-tiba udah 1 juta agak rancu kayaknya kok. Saya followersnya dia belum 1 juta soalnya. Jadi Rainer ini menuduh Mardigu membeli akun yang di atas 1 juta untuk menjadikan followersnya banyak di IG katanya. Padahal jujur saya memfollow Mardigu dari followersnya sebelum 1 juta. Nah, Rainer meralat katanya. Dia beli akun yang follower 800 ribuan. Jangan nipu-nipu lah intinya kata dia. Iya, saya follow dia dari 80 ribu. Saya salah ketik 800 ribu maksudnya kan. Lebih gara-gara video di YouTube. Nih dia Rainer kasih bukti. Apa kabar? Dari 12 dia aku founder loh, nih buktinya katanya. Ya. Jadi sini ada kan. Nah ini di bagian bawah nih, di bagian paragraf 1, 2, 3, 4, 5 yang agak bawah nih. Dia bilang a die-hard entrepreneur. He is a founder PT Titi Sampurna. Nah ini yang dimasalahin sama Rainer, founder PT Titi Sampurna gitu. Founder of Rumah Yatim Indonesia. Nah ini benar kalau rumah yatim.
Sampai detik ini nggak ada klarifikasi yang dibuat untuk bilang saya bukan founder. Kata coach Renner dengan emot ikon bingung mungkin ya. Saya bilang, wow, fakta baru, nice kok, aku masukin nanti di slide-nya. Nah, udah, ini hasil diskusi saya dengan Coach Renner Harja sekitar sehari atau 2 hari yang lalu ya. Di sini saya mencoba untuk objektif, di sini saya mencoba untuk berada di tengah gitu. Saya coba mencari ada di Coach Renner gimana sih dia yang nggak suka dengan orang yang menjual ludah gitu. Sesuai dengan saya yang juga nggak suka orang yang cuma jago ngomong doang tanpa bukti gitu. Tapi di luar itu, kalaupun misalnya Mardigo Bosman salah masalah PT Titik Sampurna, nggak berkurang sedikit pun respect saya dengan pemikiran geopolitik dia, dengan pemikiran yang jauh ke depan dia tentang Indonesia ini gitu. Kalau menurut teman-teman gimana? Coba komen di kolom komentar hasil diskusi saya dengan Coach Renner ini kira-kira mencerahkan, atau dari sisi Coach Renner masih pada bingung gak gitu. Saya berharap sih teman-teman tetap berpikir objektif ada di tengah, tidak menjadi fanboy-nya Coach Renner, tidak menjadi fanboy-nya Mardigo, apalagi membenci Mardigo Bosman hanya karena mengkritik pemerintah. Kita itu negara demokrasi gitu. Jika pemerintah baik dipuji, jika pemerintah ada kekurangan kita kritis. Kritis itu bukan benci, kritis itu karena sayang. Kritis itu karena kita sama-sama ingin Indonesia maju gitu kan. Apapun agama kita, apapun basic kita, yang penting kita sama-sama ingin Indonesia maju gitu. Jadi jangan pernah sampai kita bertengkar atau di kolom komentar ada kata-kata kasar ke Bosman, Mardigo atau ke Renner. Karena dua orang ini dua orang aset Indonesia, dua orang hebat Indonesia gitu. Kita doakan semoga mereka mendapatkan titik terang dan keduanya bisa islahlah berdamai gitu. Jadi menurut kalian gimana nih dari obrolan saya dengan Coach Renner? Ada pencerahan? Coba tolong di kolom komentar kasih komentar pencerahannya seperti apa. Oh ya, jangan lupa ya subscribe, like dan komen akun ini karena saya akan mencoba menghubungi Bosman Mardigo atau memberikan fakta-fakta baru tentang ini. Jadi kalian tetap ikutin terus. Dan ini eksklusif loh, gak ada yang ngobrol dengan Coach Renner selain dengan saya untuk membahas ini dan di-share ke YouTube. Oke, makasih sudah mengikuti channel YouTube saya, dan semoga ini bisa menjadikan wawasan baru untuk kalian. Dan sekali lagi saya minta tolong jangan sampai urusan ini jadi kita yang emosi, kita yang ngomong kasar, kita yang bicara kasar, jangan dong. Ini perselisihan orang-orang intelek, dan kita juga sebagai penonton ya yang menyaksikan bersikaplah intelek juga gitu. Dan semoga semua yang nonton video saya ini bisa sesukses Coach Renner Harja dan juga bisa sukses Bosman Mardigo. Ya, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kata-katanya yang kurang tepat ataupun yang kurang jelas, karena saya jujur amatir dalam bidang YouTube, tapi saya senang berbagi info masalah ini gitu. Thank you. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian hasil wawancara eksklusif kami. Pro Mardigo atau Pro Renner Harja, atau ingin mereka bersatu untuk membangun sesuatu untuk negeri ini? Coba komen di bawah, kasih tahu saya ya alasannya.